Di panggung besar alam liar, setiap makhluk memiliki perannya sendiri. Ada yang menjadi pemburu dengan cakar dan kecepatan yang menakjubkan. Ada yang menjadi arsitek lanskap seperti gajah dan badak yang membentuk bumi dengan langkah-langkahnya yang berat. Namun, ada juga mereka yang hadir di ujung setiap kisah kehidupan. Sosok yang diam, tapi memegang peranan besar dalam keseimbangan dunia. Mereka bukan pembunuh, bukan penguasa rantai makanan, melainkan pengurai yang memastikan akhir kehidupan menjadi awal dari kehidupan baru. Mereka adalah burung herring. Selama berabad-abad, citra mereka sering dikaitkan dengan kematian, bayangan hitam yang berputar di langit, kepala tanpa bulu, paruh bengkok, semuanya menjadi lambang kehancuran dan kebusukan. Namun sesungguhnya, di balik citra yang kelam itu, tersimpan rancangan biologis yang sangat kompleks dan menakjubkan. Sebuah karya evolusi yang dirancang untuk satu misi penting, menjaga bumi agar tetap bersih dari kematian. Burung herring atau vulture terbagi menjadi dua kelompok besar di dunia. Yang pertama adalah herring dunia lama yang hidup di Afrika, Asia, dan Eropa. Tergolong dalam keluarga yang sama dengan elang dan rajawali, famili Accipitridae. Yang kedua adalah herring dunia baru, penghuni benua Amerika. Tergolong dalam famili Cathartidae. Kedua kelompok ini sebenarnya tidak berkerabat dekat, namun mereka berevolusi menuju bentuk dan peran yang sama. Fenomena ini disebut evolusi konvergen. Ketika dua garis keturunan berbeda membentuk solusi biologis yang identik karena menghadapi tantangan ekologis yang sama. Hasilnya adalah dua jenis burung dengan kemampuan luar biasa. Sayap lebar untuk melayang tinggi, penglihatan dan penciuman tajam, serta sistem pencernaan yang dapat menaklukkan bakteri paling mematikan di bumi. Salah satu ciri paling khas dari burung herring adalah kepala dan lehernya yang botak. Bagi manusia, mungkin tampak aneh atau bahkan menjijikan. Namun bagi alam, ini adalah desain yang sangat logis. Ketika herring makan, ia memasukkan kepalanya ke dalam tubuh hewan mati, menyentuh darah, organ dalam, dan jaringan busuk. Jika kepalanya tertutup bulu, bulu itu akan menahan cairan dan bakteri, menjadi sarang bagi patogen berbahaya. Dengan kepala yang dibiarkan telanjang, semua cairan itu mudah mengering, dan paparan sinar matahari membunuh mikroba yang menempel. Sinar ultraviolet bekerja seperti sterilisasi alami. Dalam beberapa menit, bakteri dan virus di kulit mereka mati terbakar oleh cahaya matahari. Sebuah mekanisme kebersihan yang ekstrim dan elegan. Namun herring tidak berhenti di situ. Untuk menjaga kaki mereka tetap steril, mereka menggunakan cara yang mungkin membuat manusia bergidik. Mereka buang air di atas kaki mereka sendiri. Cairan itu yang mengandung asam urat dengan keasaman tinggi berfungsi menurunkan suhu tubuh sekaligus membunuh bakteri di permukaan kaki. Di tengah panas savana, uap yang naik dari kotoran mereka mendinginkan darah yang mengalir di pembuluh kaki. Dan saat mereka berjalan di atas bangkai, asam itu mensterilkan kaki mereka dari mikroba. Kebersihan ekstrim dalam bentuk yang tidak kita bayangkan. Sistem pencernaan mereka pun tak kalah ekstrim. Asam lambung burung herring memiliki pH sekitar 1, setara dengan kekuatan asam sulfat. Zat ini mampu melarutkan tulang lunak, menghancurkan jaringan busuk dan membunuh bakteri Clostridium botulinum serta Bacillus anthracis, dua patogen yang mematikan bagi kebanyakan makhluk hidup. Dengan kemampuan itu, burung herring mencegah penyebaran penyakit berbahaya yang dapat menular ke hewan liar dan manusia. Setiap bangkai yang mereka bersihkan adalah wabah yang dihentikan sebelum terjadi. Tanpa mereka, alam liar akan penuh dengan sisa tubuh yang membusuk, mengundang lalat, tikus, dan penyakit. Burung herring adalah sistem sanitasi alami yang bekerja tanpa henti, menjaga ekosistem tetap sehat dan bebas patogen. Burung herring juga dikenal sebagai penerbang luar biasa. Sayap mereka
yang bisa membentang hingga 3 meter memungkinkan mereka melayang berjam-jam tanpa mengepak. Dengan memanfaatkan arus udara panas yang naik dari permukaan bumi, mereka dapat menempuh jarak lebih dari 100 km hanya dengan sedikit energi. Mereka melayang tinggi, mengamati bentang alam di bawahnya, mencari tanda-tanda kematian yang ditinggalkan kehidupan. Beberapa spesies dunia lama mengandalkan penglihatan super tajam, sementara yang dunia baru seperti Turki vulture mengandalkan penciuman yang luar biasa sensitif. Mereka mampu mendeteksi bau gas sulfur dari daging busuk dari jarak lebih dari 1 km. Mereka membaca dunia bukan dengan warna, tetapi dengan aroma dan pola kematian. Namun di balik kemampuan mereka yang luar biasa, kehidupan burung hering penuh risiko. Mereka harus tiba di waktu yang tepat. Terlalu cepat, mereka akan berhadapan dengan singa atau anjing liar. Terlalu lambat, yang tersisa hanyalah tulang putih dan debu. Dalam ekosistem yang keras, ketepatan waktu adalah kunci kelangsungan hidup. Burung hering juga bukan makhluk yang individualistis. Mereka sering makan dan hidup berkelompok. Saat satu ekor menemukan bangkai, burung lain segera menyusul dari udara, membentuk koloni besar yang disebut wake atau Committee of Vultures. Kerjasama ini memungkinkan mereka menghabiskan bangkai besar dalam waktu hanya beberapa jam. Mereka adalah pengurai sosial, yang menunjukkan bahwa bahkan dalam kematian ada kolaborasi untuk kehidupan. Dalam siklus alam, peran mereka sangat vital. Dengan memakan bangkai, mereka mempercepat daur ulang bahan organik, mengembalikannya ke tanah dalam bentuk energi baru. Sisa-sisa tulang dan kulit yang tidak termakan akan diurai oleh serangga dan mikroorganisme tanah. Akhirnya, semua unsur itu kembali menjadi pupuk alami, memberi makan pada tumbuhan yang kemudian menjadi makanan bagi herbivora. Rantai kehidupan terus berputar, dan burung hering berdiri di tengahnya, sebagai penjaga agar siklus itu tidak pernah terhenti. Namun hari ini, penjaga langit ini sedang menghadapi ancaman yang nyata. Di banyak wilayah dunia, populasi mereka menurun drastis. Penyebab utamanya adalah racun dan pestisida, serta penggunaan obat ternak seperti diklofenak, yang bagi burung hering sama mematikannya seperti racun. Ketika hering memakan bangkai sapi yang mengandung sisa obat ini, ginjal mereka gagal berfungsi, dan mereka mati dalam jumlah besar. Di India, populasi beberapa spesies hering menurun hingga 95% hanya dalam 2 dekade. Akibatnya, bangkai hewan menumpuk, anjing liar berkembang biak tak terkendali, dan kasus rabies pada manusia meningkat tajam. Kehilangan burung hering bukan sekedar kehilangan satu jenis burung, itu adalah kehilangan sistem pertahanan alami dari penyakit. Namun tidak semua cerita berakhir muram. Di beberapa tempat, upaya konservasi mulai menunjukkan hasil. Larangan penggunaan diklofenak mulai diterapkan. Pusat penangkaran berdiri di Asia Selatan dan Afrika Timur. Di Amerika Serikat, program penyelamatan California Condor berhasil mengembalikan mereka ke langit. Seekor kondor yang pernah punah di alam liar kini kembali terbang, menjadi simbol bahwa manusia masih bisa memperbaiki kesalahan masa lalu. Burung hering adalah pengingat sunyi bahwa tidak ada peran yang tidak penting dalam ekosistem. Mereka yang hidup dari kematian justru menjaga kehidupan tetap berlangsung. Dan ketika mereka melayang di langit senja, berputar perlahan di atas padang rumput yang sunyi, itu bukan simbol duka. Itu adalah tanda bahwa alam masih bekerja, membersihkan dirinya, menyeimbangkan kehidupannya, dan mempersiapkan bumi untuk napas baru. Mereka adalah penjaga tak terlihat, pengurai kehidupan. Dan dalam keheningan mereka, bumi tetap bernafas. Karena meskipun mereka hidup dari kematian, mereka sesungguhnya adalah penjaga kehidupan itu sendiri.